Dan anehnya lagi, nama-nama yang disebutkan itu adalah kerabat dekat dari para ilmuwan itu, yang seharusnya subjek ini tidak mengetahuinya. Subjek ini memohon kepada para ilmuwan untuk segera dibunuh, tetapi para ilmuwan menolak karena mereka menganggap bahwa subjek ini sudah mulai berkomunikasi secara dekat dengan Tuhan. Gateway of the Mind, operasi penghilangan kelima panca indera. Pada tahun 1983, sekelompok ilmuwan melakukan eksperimen yang sangat kontroversial di suatu fasilitas rahasia. Dasar dari eksperimen ini yaitu mereka mengemukakan teori bahwa kita, manusia, bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika kita tidak memiliki akses ke kelima panca indera kita. Jadi detailnya, rangsangan yang kita terima terus-menerus secara konstan, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, itu membuat kita tidak bisa merasakan sosok spiritual. Oleh karena itu, para ilmuwan ini melakukan eksperimen dengan memotong saraf sensorik yang ada. Subjek dari eksperimen ini adalah seorang pria tua yang mengaku sudah tidak memiliki apa-apa dan ia secara sukarela mau menjadi relawan. Setelah menyetujui segala persyaratan, subjek ini lalu dibawa ke ruang operasi. Operasi ini adalah operasi yang kompleks, guys. Jadi para ilmuwan memotong koneksi saraf sensori ke otak. Tetapi di operasi ini fungsi ototnya masih bekerja penuh. Setelah menjalani operasi yang kompleks, subjek ini terbangun dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa meraba, tidak bisa mengecap, tidak bisa mencium bau, tetapi dia masih bisa bersuara karena pita suaranya tidak tersentuh. Setelah selesai operasi, subjek itu terus berbicara secara tidak jelas, mengigau segala macam dan dengan bahasa yang tidak bisa dipahami, dan memang sengaja tetap dipertahankan agar proses eksperimen ini tetap berjalan, guys. Dan setelah 4 hari, subjek mengaku bahwa ia mendengarkan suara yang ada di kepalanya, tetapi para ilmuwan berpikir bahwa itu adalah efek psikosis. Jadi para ilmuwan tidak begitu menghiraukan. Setelah 2 hari, subjek ini menangis. Ia meracau dan ia mengatakan bahwa ia mendengar suara istrinya dan istrinya tersebut berbicara kepadanya. Semakin lama suara meracaunya itu semakin stabil. Karena suaranya sudah mulai stabil, para ilmuwan menganggap bahwa si subjek ini sudah mulai melakukan koneksi secara spiritual. Yang awalnya subjek ini bercerita jika dia bertemu dengan istrinya dan berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Anehnya, lama-lama dia menyebutkan nama-nama orang. Dan anehnya lagi, nama-nama yang disebutkan itu adalah kerabat dekat dari para ilmuwan itu, yang seharusnya subjek ini tidak mengetahuinya. Subjek ini kemudian menceritakan detail-detail tentang keluarga para ilmuwan tersebut yang sudah meninggal. Dan rakacawanya itu tidak bisa dihentikan karena memang dia tidak bisa mendengar, jadi dia terus berbicara, menceritakan hal-hal yang seharusnya merupakan rahasia dari para ilmuwan tersebut. Selama 1 minggu ia meracau, ia merasa tertekan karena merasa bahwa banyak sekali suara-suara yang ada di dalam pikirannya yang tidak bisa meninggalkannya. Jadi suara itu terus ada di dalam pikirannya dan membuat dia semakin tertekan. Dan dia sering terlihat mencakar tangannya, menarik kulitnya untuk mencari merasakan sensasi sakit atau apa, tetapi tidak dirasakan karena memang saraf sensori rabaannya sudah diambil, sudah diputus. Karena subjek ini terus-menerus mencoba menyakiti tubuhnya, para ilmuwan memberikan obat penenang kepada subjek ini, tetapi hanya dapat bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari, subjek ini mengaku bahwa ia mulai mengalami mimpi buruk. Ia menyatakan bahwa ia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang sudah mati dalam mimpinya. Sehari kemudian, subjek ini berteriak dan ia mencoba mencakar matanya dan dia berharap masih merasakan sesuatu secara fisik. Dan selanjutnya dia mengatakan tidak ada surga, tidak ada pengampunan.
Dia mengatakan itu berulang kali selama 5 jam. Hingga pada suatu hari, subjek ini memohon kepada para ilmuwan untuk segera dibunuh, tetapi para ilmuwan menolak karena mereka menganggap bahwa subjek ini sudah mulai berkomunikasi secara dekat dengan Tuhan. 1 hari setelahnya, subjek sudah tidak bisa berbicara secara logis dan dia mulai meracau lagi. Dan dia terlihat mulai menggigit jalur nadinya. Dia benar-benar ingin segera mati. Dan akhirnya para ilmuwan mengekalnya karena dia tidak diperbolehkan mati dengan cara seperti itu. Setelah beberapa jam diikat, subjek terlihat diam dan memiliki kesadaran secara penuh. Lalu dia menatap langit-langit dengan tatapan kosong, tatapan dengan mata yang tidak berfungsi. Jadi selama 2 minggu dia menangis sampai dia dehidrasi karena terus mengeluarkan air mata. Dan guys, di suatu pagi saat para ilmuwan mengawasi subjek ini menatap ke arah ilmuwan dengan mata yang seolah-olah dia masih bisa melihat. Dia mengatakan, aku sudah bertemu dengannya dan dia telah meninggalkan kita. Setelah itu, ia meninggal. Kalau menurut kalian, apakah ia benar-benar telah bertemu dengan Tuhan? Dan dengan kata lain, eksperimen ini sudah berhasil.